Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Jopa Pujia dari Program Studi Sistem Informasi Institut Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan dua materi dari mata kuliah Arsitektur Komputer yang diampu oleh Pak Purnomo Sidik MKom, yaitu mengenai cache memori dan instalisasi operasi sistem. Selamat menonton. Cache memori merupakan memori yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Nah, di mana digunakan sebagai perantara antara CPU dan RAM. Memori ini memiliki kecepatan yang sangat tinggi daripada RAM. Memori ini digunakan untuk menjembatani perbedaan kecepatan antara CPU yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi dengan RAM yang memiliki kecepatan yang jauh lebih rendah. Jika prosesor membutuhkan sebuah data, maka ia akan langsung mencari cache. Nah, jika data tersebut ditemukan, maka akan langsung membacanya dengan delay yang sangat kecil. Namun, jika data tersebut tidak ditemukan, maka ia akan langsung mencari RAM. Cache memory memiliki fungsi yang pertama, yaitu mempercepat akses data pada komputer. Yang kedua, meringankan kerja pada prosesor. Kemudian sebagai penjembatan antara CPU dan memori utama. Dan yang terakhir yaitu untuk meringankan kinerja pada memori. Cache memory memiliki karakteristik yang pertama, yaitu cache memory merupakan memori buffering atau salinan data dari memori utama. Meskipun cache memory menggunakan informasi dari memori utama, tetapi ia tidak berhadapan langsung dengan memori utama. Word yang disimpan di dalam cache memory merupakan word yang diambil di main memory yang dikerjakan sesuai dengan perintah CPU. Cache memory ini terletak di antara memori utama dan register CPU. Hal ini berfungsi agar CPU tidak langsung mengacu kepada memori utama. Cache terdiri dari beberapa entry dan di setiap entry-nya itu terdapat dua, yaitu yang pertama cache memorinya itu sendiri yang berhubungan dengan RAM SRAM yang berkecepatan tinggi, dan address tag atau tag alamat yang menunjukkan alamat fisik data yang ada di dalam memori utama dan beberapa informasi yang valid. Nah, cache itu memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu L1 yang berada di dalam prosesor, L2 yaitu cache yang berada di dalam dan di luar chip prosesor, dan L3 yang hanya cache yang hanya dimiliki oleh prosesor yang memiliki beberapa unit, misalnya quad core dan dual core. Untuk instalisasi operasi sistem, alat dan material yang dibutuhkan yang pertama yaitu laptop atau komputer PC dengan CPU, mouse, dan keyboard sesuai kebutuhan. Langkah-langkah instalisasi operasi sistem yang pertama yaitu mempersiapkan alat dan bahannya, kemudian menyiapkan CD atau DVD bootable sistem operasi yang original ataupun bajakan sesuai dengan kebutuhan, dan CD atau DVD driver komputer. Setelah itu hidupkan PC, kemudian masuk pada menu BIOS dengan menekan tombol Del atau F2 sesuai dengan BIOS masing-masing. Setelah itu atur boot prioritas pada CD atau DVD ROM atau sesuai dengan media instalisasi yang digunakan. Kemudian tekan F10 untuk save dan exit. Kemudian komputer akan merestart dan press any key untuk memulai boot autorun sistem operasi.
Kemudian maka tampilan instalisasi sistem operasi akan dimulai. Klik install now atau install from boot text sesuai dengan sistem operasi yang digunakan juga. Kemudian pada proses persetujuan instalisasi dan persyaratan, centang agree dan next. Hal yang biasa dilakukan saat penginstalan sistem operasi yaitu next hingga pada bagian partisi hard disk. Bagi hard disk sesuai dengan kebutuhan, sesuaikan partisi primary, sistem sekunder, dan next. Setelah itu tunggu beberapa saat. Setelah finalisasi, atur jam atau tanggal dan zona sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu install driver dan aplikasi sistem yang lainnya. Saya kerjakan tugas UAS video presentasi ini dengan originalitas dan kejujuran. Terima kasih telah menonton videonya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, stay safe, cuci tangan, memakai masker ketika keluar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.